Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya di hari-hari yang Anda lewati dan mendapat keajaiban. Jika Anda ingin mengundang salah satu putri dari Raja Jin, jika Anda ingin mengundang salah satu putri dari Raja Jin yang cantik jelita, Raja Jin putih nih, Raja Jin putih yang menguasai hari Senin, Abyad, disebut juga Bapak Cahaya, yang menguasai hari Senin, bulan ya, Senin itu bulan, saat bulan. Memiliki anak, memiliki putri, memiliki anak, anaknya tuh wanita. Nah, dia tuh salah satu putri di kalangan jin. Nah, jika Anda ingin mengundang putri jin Abyad yang putih, maka tentulah Anda mesti melakukan hal yang mesti dilakukan. Jika tidak takut ya, jika tidak takut nih, wah jangankan melihat jinnya ya, melihat bayangannya saja sudah takut ya. Melihat misalkan jempolnya terlihat takut kan. Ketika kita kaget sama orang, kan kita takut, baru dikagetkan sama orang kan, sama manusia, apalagi sama dari golongan jin ya. Nah, bagi Anda yang ingin mengundang salah satu putri dari Raja Jin Abyad yang menguasai hari Senin, maka tentulah Anda mesti melakukan hal yang mesti dilakukan tentunya. Beberapa syarat. Memang agak sulit. Tetapi mudah bagi orang yang memang dimudahkan untuk hal tersebut. Ini sekedar pengetahuan saja ya, pengetahuan. Sekedar. Nah, ada yang begini, begitu maksud saya tuh. Ada yang begini, begitu. Nah, tentunya Anda mesti pertama-tama Anda mesti memiliki niat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh ingin memanggil. Jadi sudah siap lahir batinnya tuh. Siap nih ingin memanggil. Siap nih ingin melakukan. Siap nih penasaran. Siap nih begitu. Jadi hati dulu mesti siap. Di hati itu udah siap lahir batin, baru begitu. Soalnya nanti kesananya jika tidak siap, banyak godaan. Kesananya akan menemui banyak rintangan dan akan mengalami kegagalan. Sehingga mesti benar-benar siap. Dan utamanya itu mesti ada bimbingan dan mesti ada kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita terkadang mungkin kebanyakan itu kita tuh melakukan sesuatu tanpa kewenangan mungkin ya. Ijazah namanya. Ijazah ya. Tanpa ijazah. Istilahnya tuh ijazah. Kewenangan dari seorang guru yang mumpuni tentunya, yang memang pengalaman dalam bidang itu dan mengetahui, ahli dalam bidangnya. Jadi tidak
Tidak sembarangan guru, tidak sembarangan yang mengijazahkan. Dan tidak hanya melihat-lihat dari buku misalkan, tidak. Buku itu sekedar pengetahuan ya. Seperti begini sekedar pengetahuan saja. Ada yang begini begitu ya. Sekedar pengetahuan, tapi tidak untuk dilakukan, tidak untuk dilakukan. Jadi saya memberitahu itu sekedar pengetahuan, tetapi tidak untuk dilakukan. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan mistik, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan yang gaib, itu memerlukan bimbingan yang ketat, memerlukan guru ahli yang mumpuni dalam bidangnya, tidak sembarangan. Karena nanti akan berbalik kepada kita dan kita menemukan kebuntuan jalan, akan menemukan kebuntuan jalan. Gitu ya. Jadi ini sekedar pengetahuan saja, pengetahuan bahwa ada yang begini begitu ya. Tetapi tidak untuk dilakukan. Hal-hal mistik itu memerlukan pembimbing sehingga kita tidak salah arah. Dan bukan main-main, bukan main-main. Gitu ya. Ini pengetahuan saja seperti buku atau apa tuh, melihat di Google ya. Sekedar pengetahuan saja, kan semua itu sekedar pengetahuan, tidak untuk kita apa tuh mengerjakannya, tidak. Saat mengerjakannya ya diperlukan seseorang yang memang mumpuni, berpengalaman, berilmu pengetahuan, memiliki kebijaksanaan juga. Begitu. Nah, hal yang perlu Anda lakukan itu ya. Anda mesti siap lahir batin, mesti disiapkan dulu nih. Kemudian ada guru pembimbingnya yang mengijazahkannya, yang memberi kewenangannya untuk melakukan hal tersebut. Begitu ya. Kemudian setelah itu ya, 2. Kemudian setelah itu Anda tentunya ada syarat-syarat tertentu. Juga diantaranya Anda mesti setelah itu ya, Anda mesti mencari tempat yang sepi, yang memang jauh dari hawa manusia. Anda mesti mencari tempat yang sunyi, yang memang jarang ditempati manusia, yang memang jarang manusia itu ke situ. Siap tidak? Anda mesti mencari tempat yang sepi, sunyi, sepi. Bahkan tidak ada hawa manusia di situ. Jarang manusia itu ke situ, sehari juga tidak ada bahkan. Sulit ya, sulit mencari tempat yang sepi, apalagi di sebuah kota. Kalau di desa mungkin bisa saja ada ke daerah gunung, ke daerah lembah, ke guha. Jadi Anda mesti mencari tuh tempat yang memang di situ tuh tidak ada hawa manusia, tidak ada manusia, jarang ke situ manusia. Bahkan seminggu sekali juga jarang ke situ, sebulan sekali juga tidak ada. Tempat yang memang
jauh dari hawa manusia, jauh, jauh ya, jauh. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena itu hawa manusia ini kan mengeluarkan energi ya, panas tuh, panas. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, mungkin kita akan apalagi ketika kita misalkan di sebuah kamar begini kan tidak sepi, di luar ada hawa manusia, apalagi sering misalkan orang kesini ya. Nah itu jangan begitu, jadi harus mencari memang tempat yang sunyi. Karena ketika ada hawa manusia, misalkan kita mengerjakan di sebuah kamar, kemudian kita keluar ya, keluar kamar, ya mungkin antara hawa panas itu akan beradu sehingga kita gak mudah marah, gampang naik darah. Hawa panas itu beradu, kan ini panas ya, coba saja Anda rasakan begini. Contohnya begini saja, faktanya tuh terasa panas. Udara kan, ada udara, makanya saya sebut hawa manusia gitu. Jadi ketika Anda mengerjakan sesuatu itu, yang ini itu kalau misalkan di tempat yang ramai, apalagi bising dengan sehari-hari, itu akan membuat Anda mudah marah, mudah tersinggung. Dipahami? Pahami kan maksudnya ya? Jadi itulah, Anda mesti mencari tempat yang sepi. Dan tempat yang sepi itu membuat Anda lebih tenang, lebih konsentrasi. Karena ada mantra yang mesti dibaca. Ada apa tuh namanya? Ya mantra, sejenis mantra yang mesti dibaca. Sejenis sumpah ya yang mesti dibaca. Nah, ketika Anda di tempat yang sunyi, sejuk, atau di tempat yang maksud sejuk di sini tuh jadi ya enak gitu ya, nyaman, itu Anda lebih bisa konsentrasi. Kalau di gua panas ya, tetapi itu masih bisa konsentrasi. Karena tidak ramai dengan kegaduhan. Maksudnya begitu ya. Sejuk di sini tuh maksudnya nyaman. Jadi mudah konsentrasi. Nah, itu ya. Kenapa harus mencari tempat yang sepi seperti gua, lembah, gunung, perbukitan yang jarang manusia ke situ. Jarang ada kegaduhan manusia di situ. Jauh dari tempat keramaian agar lebih berkonsentrasi. Karena ketika membaca mantranya, nah itu kita mesti terfokus. Nah, itu siap tidak? Sulit kan? Sulit. Kalau di rumah ya banyak kan, banyak yang lewat. Itu mungkin susah untuk berhasil ya. Kemudian setelah Anda mendapatkan tempat yang sepi misalkan ya, sudah. Tetapi saya yakin sulit. Sulit itu karena kita berani tidak, hati itu berani tidak, siap tidak. Dan tempat yang sepinya juga sulit ya, kecuali Anda ke daerah-daerah ya, banyak kalau daerah pedalaman ya banyak, di desa-desa ada, tentunya ada. Nah, kemudian Anda mesti menghafalkan dulu mantranya, dengan hafal benar-benar. Jadi pada saat melakukan tidak dibaca, tetapi memang molotok istilahnya, sudah di luar kepala, di dalam kepala ya, pokoknya hafal gitu ya, istilahnya di luar kepala ya,
Maksudnya itu perumpamaan kan, di luar kepala tuh sudah hafal, maksudnya molotok. Sudah hafal. Anda mesti menghafal dulu mantranya. Siap tidak? Tuh ya. Sulit kan? Mantranya lumayan lah, lumayan. Dan dibaca mantra itu beberapa kali ya. Beberapa kali dibacanya, tidak sekali. Beberapa kali. Nah, Anda tinggal di tempat yang sepi tersebut. Setelah menemukan tempat yang sepi, Anda tinggal di situ selama 12 hari. Anda tinggal di situ selama 12 hari. 12 hari. Lumayan ya, lumayan 12 hari. Coba saja sehari, semalam juga sudah. Jangankan sehari semalam, sehari saja, setengah hari saja. Saya yakin diam terus di situ sehari. Apalagi yang biasa apa tuh, beraktivitas biasa, akan bosan. Sekarang diam terus begini selama 12 hari. Ya ini lumayan sebenarnya sih, agak ringan, harinya tuh 12 hari. Tidak bertemu manusia. Lumayan, tidak melakukan aktivitas yang lain. Tetapi yakin saya itu sangat sulit menurut saya ya, menurut saya. Nah begitu, 12 hari. Selama 12 hari itu Anda berpuasa. Berpuasa. Katanya begitu. Berpuasa. Jadi Anda mesti membawa perbekalan ya untuk buka. Berpuasa seperti biasa. Hanya ada istilahnya tuh puasa mutih. Nah, itu puasanya tuh. Jadi makannya tuh ya hanya nasi atau gandum. Dan tidak banyak ya. Berpuasanya seperti biasa, saat surup matahari, saat itu buka, saat mega merah tiba buka, kemudian nanti puasa lagi saat fajar kedua tiba, puasa lagi. Berpuasanya biasa tetapi mutih. Gitu ya. Mutih. Sulit ya. Lumayan sulit. Kayak seperti yang mudah tapi sulit. Seperti yang mudah tuh. Nah saat berpuasa itu tiap hari Anda bacakan itu mantranya. Mudah mantranya dibacakan sebanyak 70 kali. Seperti yang mudah ya. 70 kali. Lumayan. Kira-kira beresnya tuh kira-kira sejaman lah. Membaca mantra itu. Membaca mantra yang ini. Kalau tidak salah ya. Sejaman kira-kira tuh. 70 kali itu sejaman. Apakah boleh mandi? Boleh, hanya sekali saja mandi juga. Cukup sekali mandi. Kemudian kembali lagi kita ke tempat kita, di situ diam. Jadi jangan berpindah tempat juga, jangan berpindah. Kan kita sedang memanggil ya, mengundang. Ketika kita berpindah-pindah itu mungkin akan kurang sopan. Jadi kita sudah menyiapkan tuh selama 12 hari itu tempat yang memang nyaman buat duduk begini ya. Yang memang nyaman. Jadi mesti dipersiapkan dulu. Nah, dibaca mantranya selama berpuasa itu. Nah, nanti di hari-hari terakhir, malam-malam
terakhir itu katanya nanti ada sosok ular yang besar, itu suatu godaan. Datanglah sosok ular yang besar melingkar tuh, melingkar. Datanglah sosok ular yang besar melingkar. Bukan ular-ular yang biasa kita lihat, bukan. Yang biasa kita lihat ada ular yang segini mungkin ya, yang segini, atau yang segini mungkin. Lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Atau kita lihat hanya segini mungkin ya, seperti sanca ya. Nah, lebih besar dari itu. Ular yang sangat besar. Bayangkan saja oleh Anda. Nah, ketika itu Anda tuh tetap konsentrasi terhadap pembacaan mantra tersebut. Nanti ular itu katanya hilang sendiri. Nanti ular itu hilang sendiri. Hilang dengan sendirinya. Anda tetap berkonsentrasi dan jangan takut. Wah, sulit ya. Luar biasa tuh, sulit, sangat sulit. Untuk menghadapi malam-malam berikutnya juga sudah sulit dari sehari. Kemudian untuk menghadapi 2 harinya juga, wah, kita sudah sulit. Ada suara-suara itu, ini mungkin akan lari ya, akan lari. Soalnya ini bukan canda-canda, bukan main-main mengerjakan yang begini tuh. Bukan main-main, perlu kesiapan yang wah, betul-betul sungguh-sungguh. Nah, nanti hilanglah ular itu. Nanti hilang sendiri, itu godaan. Anda jangan takut. Kalau Anda takut ya gagal. Wah, sayang sudah malam-malam akhir gagal ya. Tetap dibacakan, tetap dibacakan. Kemudian nanti akan datang. Setelah ular itu hilang, datanglah dayang-dayang. Dayang-dayang yang cantik dengan pakaian transparan berwarna merah. Pakaian transparan berwarna merah dari bahan sutra. Seorang dayang-dayang yang cantik memakai pakaian dari bahan sutra dengan transparan. Kelihatan tubuhnya. Katanya begitu. Setelah ular itu hilang, muncullah dayang-dayang tersebut. Yang cantik ya. Bagaimana, tergoda tidak? Pasti tergoda. Sulit ya. Tergodanya karena kaget, karena melihat transparan pakaiannya. Bukan itu saja, dayang-dayang itu membawa jambar yang berisikan emas dan perak dengan gelang berpermata jamrud, gelang jamrud, jabarjud. Kalau tidak salah jabarjud itu jamrud ya, yang warnanya hijau itu. Dan yakut tuh kalau tidak salah seperti permata safir. Pokoknya indah. Tapi yang asli ya, bukan yang KW yang dipakai dayang-dayang, itu yang asli. Pokoknya yang dibawa oleh dayang-dayang itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang berharga. Apa yang ada di dayang-dayang itu sesuatu yang memang berharga. Gelangnya, bakinya, isi di bakinya, itu sesuatu yang memang berharga. Ketika dijual sedikit saja memang berharga. Bisa kayak mendadak tuh. Bisa kayak mendadak.
diambil satu, tapi jangan Anda tetap terfokus. Apalagi Anda pengen dayang tersebut, wah jangan, Anda mesti tetap terfokus membaca mantra tersebut. Nah, nanti hilang dayang-dayang itu. Hilang, itu sebuah godaan, hanya godaan saja. Muncullah nanti sosok yang cantik, rupawan. Yang cantik rupawan. Mengucapkan salam kepada Anda bersama dayang itu. Mengucapkan salam kepada Anda, menyapa Anda dengan halus dan tutur kata yang lembut. Suaranya memikat hati. Itulah putri dari Raja Jin. Putri dari Raja Jin. Begitu ya. Memikat hati mengucapkan salam. Bahkan mengajak kawin dengan Anda tuh. Terserah Anda. Tetapi ketika Anda menikah, kawin dengan putri jin tersebut, maka hilanglah kesempatan untuk menikah dengan bangsa manusia. Pilihan terserah Anda ya. Itu salah satu cara. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf ya. Kalau tidak salah begitu ya yang saya ketahui. Mantranya bagaimana? Mantranya bagaimana? Nah itu ya ceritanya mengundang putri Raja Jin. Ketika itu hilanglah kesempatan Anda jika Anda sampai kawin dengan putri Raja Jin tersebut, hilang kesempatan Anda untuk menikah dengan manusia. Dipahami kan maksud bicara begini ya? Dipahami. Dipahami kan? Maka gantilah permintaannya. Jadi jangan sampai Anda kawin dengan putri Raja Jin tersebut. Gantilah permintaannya. Katanya begitu. Jadi ganti permintaannya agar putri Raja Jin tersebut membantu Anda selama hayat di dunia, selama Anda hidup di dunia. Jangan sampai terbawa mati. Jadi maksudnya kita jangan memuja dia. Maksudnya kita tidak memuja dia ini ya maksudnya. Jangan salah paham. Jadi bukan memuja tetapi kita menaklukkan. Bukan memuja. Mungkin begitu ya kurang lebihnya. Bukan memuja dalam arti yang sebenarnya memuja ini kalau dihubungkan dengan ya Anda paham ya. Kita juga terkadang kan ya paham lah maksudnya gitu, paham. Ada memuja tuh kan bersifat menyenangi, maksudnya tuh. Ada memuja tuh menghormati, ada memuja tuh saking kita simpati ya. Bahasa memuja tuh ini mesti di ini dulu ya. Ada memuja tuh memang maksudnya menyembah. Nah ini bukan maksud menyembah, tetapi menaklukkan. Maksud saya berkata memuja di sini bukan maksud memuja itu. Maksudnya jangan kita sampai menyembah, tetapi kita mesti bisa menaklukkan, begitu. Karena memuja ini, misalnya saya memuja Anda nih
ke seorang ini. Maksudnya simpati, kan ada begitu ya, arti memuja itu simpati. Simpati kita kagum kan begitu, mengagumi. Nah, memuja tuh. Kalau dihubungkan dengan yang begini-begini, biasanya memuja itu maksudnya suka diartikan kan menyembah. Nah, jangan sampai kita menyembah. Kan begitu ya. Jangan sampai kita menyembah tetapi kita menaklukkan. Dipahami kan? Pahami ya maksud saya bicara begini ya. Biar tidak salah paham begitu. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita tuh menyembah tapi menaklukkan. Ketika kita meminta ya tidak sampai menyembah itu mungkin ya. Benar tidak? Ketika kita meminta misalkan tapi tidak tahu ya. Itu masalahnya ada yang lebih. Tapi saya maksudnya memberitahu tentang ini saja, tentang ini. Tidak masuk ke situ ya. Nah, begitu. Sangat sulit ya. Semoga Anda tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat. Saya yakin memang sulit. Itu banyak godaannya. Godaan hak batin, godaan lahir, segala macam tuh. Sedikit cerita. Saya pernah membacakan mantra itu ya. Saya pernah membacakan, tapi memang tidak sesuai tempat, tetapi bilangannya sesuai. Waktu itu terang bulan tuh, dan tidak sampai harinya, tidak tamat harinya tuh. Dalam arti berarti tidak sempurna ya. Saya hanya sekedar membacakan dan sampai sekarang saya hafal mantranya. Bacaannya saya hafal. Tiba-tiba di jalan, nah saya tuh waktu itu hendak pergi keluar kota di bis, pakai bis. Tiba-tiba di jalan ada seorang wanita duduk di sebelah saya tuh. Saya memakai tutup kepala. Dibukalah tutup kepala saya tuh saat wanita tersebut akan duduk. Wanita tersebut nanya kepada saya. Ya lumayan cantik wanitanya ya. Duduk di pinggir saya. Bertanya kepada saya. Kenapa tutup kepalanya seolah-olah dibuka begitu ya. Awalnya begitu. Ya begini. Kemudian dia cerita tuh. Begini. Hanya usianya terpaut lebih tua. Dia tuh lebih tua usianya dari saya. Tetapi memang cantik. Ya begini. Saya ini utusan dari anu. Ternyata wanita tersebut
dia bilang utusan dari, saya masih ingat ya, tetapi saya tidak akan bilang tempatnya, hanya utusan dari seolah-olah jin ular, tetapi dia manusia, hanya saja dia rajin bertirakat gitu bilangnya. Dia meramal-ramal saya tuh di bis, dan memang benar, bahkan dia tahu tentang ini saya apa tuh, tahu tuh ke atasnya, saya tahu dia tuh. Jadi Anda ini begini nanti bakal kembali kepada Anda. Ternyata benar. Pokoknya apa yang diucapkan waktu ada yang salah satu. Itu juga salahnya mungkin salah berucap, dia mungkin salah berucap. Jadi ramalan-ramalannya tuh benar ketika saya mengkaji kembali. Dan saya juga bilang kepada waktu pulang kepada orang tua ya, saya bertemu wanita ya begini gitu, dan ngasih uang kepada saya dan menyuruh saya ke sana. Saya ini utusan dari ya Ratu Jin gitu ya, dari daerah Anu. Walaupun tidak sesuai, kan saya memanggilnya di mantra itu ada namanya ya, di doa itu ada namanya, nama-namanya. Walaupun ya mungkin ratu, mungkin dari ratu yang mungkin jin Abiad ini, ratu anak jin Abiad ini, putrinya mungkin punya anak buah ya, yang berdiam di mana. Nah setelah membaca itu beberapa hari kemudian memang saya ditemui seorang wanita tuh, dan disuruh ke sana. Masih ingat, dengan baju kuning tuh wanitanya, disuruh ke sana. Saya utusan ini. Kemudian dia akan memberi uang kepada saya tuh. Asalnya saya nggak menerima tuh, tiba-tiba memberi uang, baru kenal memberi uang, saya tidak menerima. Kalau tidak, ini saya buang lewat jendela bis. Kalau tidak, ini saya buang, kata wanita tersebut. Wah, sayang tuh, jangan ya, diterima saja oleh saya. Nah wanita tersebut cerita begini, ternyata memang dia tuh suka tirakat dan dia suka mengobati orang yang memuja ke ular begitu ya, begitu. Itu singkat cerita. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil sedikit saja manfaatnya. Hanya sekedar cerita pengetahuan saja.